Halo guys, balik lagi bareng Mbak Dukun masih di kitab Pusaka Balap RC. Jadi Mbak Dukun, hari ini kita sudah masuk di part yang ke-9. Hari ini Mbak bakal ngebahas mengenai konsistensi. Jadi kemarin sudah bahas tentang racing line. Di kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai konsistensi, di mana kalimat besarannya yang Mbah coba rangkum adalah konsistensi itu jauh lebih penting daripada agresif, ya. Bukannya berarti agresif tidak baik gitu ya, tapi mana yang menjadi priority utama. Gaya balap Mbah juga termasuk yang agresif. Mbah suka mencari best time, happy banget dengan best time. Namun yang perlu Mbah katakan adalah di sini bagaimana cara menjadi juara dan bisa membuat balapan menjadi sangat menyenangkan gitu, karena namanya balap, kalau menang ya menyenangkan, kalau nggak menang ya pasti penasaran gitu, kenapa ya itu akan selalu begitu sesuai dengan pengalaman Mbak Dukun, ya. Jadi yang pertama Mbak mau sampaikan, pembalap-pembalap yang terlalu pembalap tercepat belum tentu itu yang adalah yang paling agresif gitu. Jadi bahkan seringkali pada saat balap gitu ya, Mbah Dukun nggak pernah mencatatkan best time. Ada orang lain yang mendapatkan best time, tapi ternyata secara hasil akhir setelah 5 menit Mbah bisa finish duluan. Nah itu kenapa? Hmm, karena konsistensi tadi itu. Jadi kita bisa melakukan lap by lap tanpa tanpa melakukan mistake, tanpa melakukan kesalahan, tanpa terguling, tanpa nabrak. Itu yang jauh lebih penting daripada kita sekedar agresif, ngeremnya kasar tuh gitu sampai ban belakang ngangkat, ngegas langsung wot gitu. Seperti yang sudah pernah Mbah sampaikan di part ke-7 gitu ya. Jadi hindari mengemudi terlalu keras atau terlalu kasar gitu ya. Braking, uh, throttle, wah too much roll. Nanti tentang roll akan Mbah bikin di part berikutnya. Jadi di part kali ini kenapa sampai Mbah bikinin satu part khusus, bahwa konsistensi itu adalah bagian yang sangat-sangat penting gitu. Jadi jangan too much roll, too much weight transfer kiri kanan. Caranya gimana? Caranya ya harus halus gitu. Supaya teman-teman bisa mendapatkan konsistensi yang baik. Mobil yang bisa meluncur mulus selalu lebih cepat dibanding mobil yang sering kehilangan grip. Jadi teman-teman itu banyak sekali yang terjadi, yang Mbak sering lihat adalah begitu dia masuk tikungan di corner, mid corner, itu langsung dibuka gasnya supaya mobilnya mau melintir gitu, ngedrift gitu, gitu. Perlu teman-teman ketahui bahwa namanya ngedrift itu berarti ban itu tidak mendapatkan traksi atau mendapatkan grip di lintasan. Sehingga begitu exit corner, mobilnya harusnya maju ke depan, dia will spin di situ. Akhirnya juga kehilangan waktu gitu. Jadi teman-teman nggak bisa menjadi pembalap tercepat karena dengan melakukan drift, ban kehilangan traksi, kehilangan grip, kehilangan momentum untuk maju ke depan. Itu yang membuat seakan-akan throttle-nya udah pol-polan banget. Ini berasa kurang kencang nih, kurang kencang, kok mobilnya pelan. Sebenarnya bukan pelan, tapi itu kehilangan grip. Jadi teman-teman harus mulai belajar. Di part yang sebelumnya sudah Mbah tekankan banget bagaimana cara mengemudi dengan halus di part ke-7 itu ya. Bagaimana mengemudi dengan halus harus dipraktekin, nanti teman-teman bisa merasakan impact-nya bagaimana dengan konsistensi dari steering yang smooth itu bisa membuat mobil itu
mendapatkan traksi terus-terusan, dapat grip terus-terusan, dan itu yang akan membuat mobil konsisten dan mobil bisa melaju dengan time yang lebih cepat. Kelihatannya mungkin lebih lambat, powernya nggak kelihatan, nggak keluar, tapi sebenarnya secara time lebih bagus. Jadi teman-teman harus fokus pada putaran yang konsisten daripada satu putaran doang dapat best time. Itu banyak sekali teman-teman yang memang namanya best time hunter, walaupun itu ya Mbak juga suka banget gitu sama best time hunter, kayak ada sensasinya sendiri gitu, apalagi dengar suara sirine gitu kalau di lap timer gitu. Sirkuit lap best time, wah itu ada greget sendiri. Tapi kita kesampingan dulu itu untuk ya have fun. Oke, have fun. Yang kita lagi bahas hari ini adalah tentang kitab pusaka balap RC gitu. Jadi bagaimana caranya balapan ini benar-benar bisa menjadi juara, dan ini adalah dasarnya, ini adalah fundamentalnya yang teman-teman harus tahu. Mbak bongkar semuanya di sini. Dengan konsistensi itulah teman-teman akan bisa sangat 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 cepat menghabiskan 5 menit untuk jumlah lap terbanyak. Dan satu lagi, dengan konsistensi ini, jadi masih di materi konsistensi, dengan konsistensi ini teman-teman akan mudah mengevaluasi perubahan dari setup yang ada di mobil itu sendiri. Jadi kalau teman-teman sudah bisa konsisten, teman-teman tahu ngerubah setup, bahkan mindahin lubang shock breaker aja, atau merubah roll center yang cuma mindahin baut ini, itu semua akan bisa berdampak pada lap time teman-teman. Tapi kalau teman-teman sendiri belum bisa konsisten untuk mendapatkan lap time, misalkan lap time-nya teman-teman satu lap 15 detik gitu ya. Nah, konsisten itu adalah bagaimana caranya teman-teman mendapatkan gap yang tidak terlalu besar, mungkin bisa 0,5 second. Jadi misalnya 13,0 rata-ratanya, berarti best time-nya di 12,7, yang paling jeleknya itu di 13,2 atau 13,3. Jadi ada range sekitar 0,5. Jadi mainnya di time segitu aja terus. Nah, begitu nanti setupnya dirubah, ya teman-teman tetap harus konsisten seperti itu. Nanti dilihat lagi uh, perubahan lap time-nya. Apakah lap time-nya membaik atau malah memburuk. Karena seringkali yang dirasakan, oh mobilnya jadi lebih easy to drive. Ya biasanya sih ya, mobil-mobil yang easy to drive, time-nya tidak akan secepat mobil-mobil yang bisa lebih agile gitu ya, lebih lincah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di part ke-9 ini Mbah mau simpulin bahwa konsistensi dari mengendarai, dapat grip yang baik, hindari mengemudi dengan kasar, throttle, brake, steering, itu yang akan membuat teman-teman satu bisa mendapatkan lap time lebih baik, kedua akan bisa menjadi pembalap yang sangat cepat, dan mempermudah mengevaluasi perubahan dari setup mobil itu sendiri. Oke, Mbak Dukun rasa part ke-9 ini juga sangat penting, makanya sampai Mbah bikinin part sendiri, yaitu adalah tentang konsistensi. Semoga bermanfaat buat teman-teman, terutama yang baru mulai main, dan teman-teman yang sudah pro, yang sudah banyak juara dan juga sudah banyak sampai ke luar negeri, yang mau bantuin ngasih masukan atau ada kekurangan, silahkan bantuin Mbah, kita sharing bareng-bareng sama teman-teman RC di seluruh Indonesia, supaya teman-teman kita yang main RC semakin banyak yang enjoy. Karena dengan mobil yang enak, dengan driving yang enak, kalaupun kalah karena skill, kita akan bisa terima. Tapi kalau kalahnya cuma gara-gara hal sepele, mobilnya nggak konsisten, keguling-guling, itu Mbak juga tahu rasanya bahwa nggak enak gitu. Apa sih, kenapa sih saya salah apa gitu. Jadi untuk menjawab salahnya di mana, Mbak sengaja coba bikinin
video ini untuk uh, membuat teman-teman bisa enjoy balapan, bisa happy balapan, dan semuanya bisa menjadi pembalap yang bercepat. Oke, jangan lupa di like, comment, dan juga di subscribe biar Mbak Dukun semakin rajin bikin konten-konten mengenai RC. Okay, thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.